Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah Minggu 19 April 2020. Sabda Tuhan dalam Mazmur 31 ayat 7 dan 8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Engkau menilik sengsaraku, kesukaranku, dan mengampuni segala dosaku. Aku telah berseru kepadamu, ya Tuhan, sepanjang hari mengulurkan tanganku kepadamu. Dengarkanlah doaku, dan biarkanlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Lihatlah itu, ya Tuhan, dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan.
Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya Engkau ada dekat dengan kami. Karena itu kami mau meninggikan Engkau setiap saat ya Tuhan. Ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan namanya besar, ku tinggikan namanya Yesus, ku tinggikan
terus dalam dekapan-Mu Tuhan. Kami rindu tinggal dalam dekapan-Mu. Bawa kami terus dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Di mana kami bisa merasakan ketenangan hidup, ketenangan jiwa kami. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, yang bisa menyaksikan khotbah daripada MDC Medan.
Tapi sebelum kita memulai, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh mendapatkan pesan yang daripada Tuhan. Apa yang mau Tuhan kami lakukan Tuhan. Biar Engkau yang menyertai kami, biar Engkau yang menolong kami. Biar Engkau Roh Kudus dengan cara-Mu yang sederhana. Biar setiap orang yang menyaksikan khotbah ini boleh memahami, boleh melaksanakan dengan tepat seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini waktu-Mu. Dan di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih SMP kalau tidak salah, saya mendengarkan sebuah lirik lagu. Judulnya begini, ya. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Kalau kita lihat lirik ini, bahwa penulis syair lagu ini mungkin saja sedang mengalami penderitaan, mungkin saja sedang mengalami hidup yang sengsara. Kalau kita lihat hari-hari ini, kalau kita lihat kondisi yang ada hari ini, bahwa banyak hal yang bisa membuat kita sengsara, banyak hal yang bisa membuat kita menderita, dan apa hubungannya dengan tema daripada minggu ini? Tema 1 bulan MDC Medan adalah tentang kesabaran. Dan tema minggu ini kesabaran di dalam penderitaan. Bapak Ibu Saudara, apakah penderitaan? Saya coba mencari arti daripada sebuah penderitaan. Penderitaan adalah keadaan menyedihkan yang harus ditanggung oleh semua orang. Jadi dikatakan keadaan menyedihkan yang harus ditanggung. Artinya ada sesuatu yang mereka alami. Nah mari kita lihat apa penderitaan menurut Alkitab. Dan kita bisa melihat ada 2 jenis penderitaan. Yang pertama adalah penderitaan karena dosa. Penderitaan itu tidak juga datang dengan serta-merta. Penderitaan itu juga bisa diakibatkan oleh apa yang kita perbuat. Penderitaan karena dosa kita lihat dari 1 Petrus 4 ayat 15, demikian firman Tuhan. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Kalau kita lihat dari ayat ini bahwa penderitaan yang karena dosa itu diakibatkan oleh karena kemauan daripada manusia tersebut atau kemauan daripada orang tersebut yang mengerti tentang kebenaran tetapi dia mau melakukan dosa. Dan apa daripada akibat dosa pasti penderitaan. Nah kalau kita lihat jenis ini dan kita tidak akan membahas dari jenis ini. Tapi yang kedua kita akan membahas penderitaan karena kebenaran. Penderitaan karena kebenaran bahwa orang ini hidup dalam kebenaran dan hari-hari ini Tuhan izinkan harus menderita. Dia hidup melayani Tuhan dengan baik, dia hidup dengan jalan-jalannya Tuhan yang menurut pemikirannya pasti tidak menderita. Tapi Tuhan izinkan menderita, Tuhan izinkan dia mengalami sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang menyedihkan dalam kehidupannya. Kalau kita lihat penderitaan menurut Alkitab. Penderitaan menurut Alkitab ada sesuatu hal yang biasa dalam kehidupan ini. Kenapa biasa? Karena Alkitab menyatakan syarat untuk masuk dalam kerajaan sorga adalah sengsara. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhannya dari Kisah 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi penderitaan merupakan hal biasa dan hal yang harus dialami Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan dalam ayat itu dikatakan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Apakah yang harus kita lihat dengan hal seperti itu? Setiap orang pasti mau masuk ke dalam surga. Setiap orang pasti mau masuk dalam kerajaan surga. Tapi banyak orang tidak mau hidup dalam sengsara. Tapi setiap orang tidak mau hidup dalam penderitaan. Kalau kita lihat Allah mengizinkan, Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan umatnya. Penderitaan kepada anak-anak yang dia kasihi. Bukan tidak ada maksud. Tuhan punya maksud untuk setiap manusia. Tuhan punya tujuan sehingga penderitaan itu Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan
manusia. Tujuan Tuhan mengizinkan penderitaan. Ada 3 hal. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan terhadap umatnya. Umat yang dia kasihi. Tuhan tahu kenapa hari-hari ini dunia mengalami penderitaan. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dunia mengalami penderitaan. Apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan tidak tahu? Apakah Tuhan menginginkan sesuatu yang tidak baik atas kehidupan umatnya? Tidak. Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan punya rencana baik. Tuhan punya rencana besar di balik penderitaan. Kita akan melihat ada 3 hal kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan umatnya. Yang pertama adalah proses menjadi rendah hati. Banyak sekali kadang-kadang kita masuk dalam dosa kesombongan. Banyak kali ketika kita punya uang banyak, kita jadi orang yang pintar, kita punya prestasi yang baik, tanpa kita sadari kita masuk dalam kesombongan. Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak suka kalau hidup kita masuk dalam kesombongan. Mika 6 ayat 8 demikian firman Tuhan. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Di hadapan Allahmu. Banyak orang hari-hari ini mulai sombong dengan kehebatan teknologi, dengan kecanggihan yang sudah didapatkan hari-hari ini seolah-olah dia bisa menyamai Tuhan. Hari ini di seluruh belahan dunia, di banyak negara, orang cuma tinggal hanya berharap kepada Tuhan. Mereka takut, mereka bingung. Kalau dulu saya masih melihat bahwa kalau orang sakit kanker dari Indonesia tidak bisa diobati di Indonesia, maka orang tersebut akan cari dokter yang hebat, apakah di Amerika, di Jerman, atau dimanapun. Tapi hari ini, kemana kita harus cari dokter? Ketika kita terkena atau terpapar virus corona. Karena Amerika hari ini pun mengalami kondisi yang sangat parah dibandingkan Cina pada saat di awal-awal masuknya virus corona. Bayangkan hari ini, ya, Amerika yang punya teknologi luar biasa, hari ini harus merendahkan hati mereka. Hari ini mereka harus mencari Tuhan. Hari ini mereka tidak bisa mengandalkan pikiran dan teknologinya yang ada. Dan mereka bingung bagaimana mereka menghentikan daripada virus corona dari hari ini. Hanya Tuhan Bapak Ibu Saudara yang bisa, yang mampu untuk menolong kita, untuk lepas daripada permasalahan ini. Yang kedua, proses untuk membangun iman. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dalam penderitaan, hanya 2 hal. Iman kita runtuh atau iman kita bangkit. Iman kita semakin bertumbuh atau iman kita hancur. Tuhan mengizinkan masalah terjadi bukan atau mau iman kita menjadi hancur. Tapi proses penderitaan, diizinkan penderitaan terjadi atas kehidupan kita karena Tuhan mau bahwa iman kita terbangun di atas penderitaan itu. 2 Tesalonika 1 ayat 4, demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu kami sendiri berbicara dengan bangga mengenai kamu di hadapan jemaat-jemaat Allah karena kesabaran dan imanmu di tengah semua penderitaan yang kamu alami. Bapak Ibu Saudara, saat itu jemaat di Tesalonika mengalami penderitaan. Tapi karena kesabaran dan imannya, Paulus mengatakan mereka bangga. Kenapa? Karena ada iman dan kesabaran. Bapak Ibu Saudara, di tengah penderitaan yang hari-hari ini terjadi, yang kita tidak tahu jalan keluarnya, yang kita tidak tahu kapan ini harus berhenti, hanya iman dan sabar menanti Tuhan bekerja. Menanti Tuhan untuk melakukan dengan caranya yang ajaib. Mukjizatnya yang besar. Untuk kita mampu melewati masa-masa. Untuk kita mampu, untuk kita tetap teguh di tengah-tengah penderitaan hari-hari ini. Yang ketiga, apa tujuan daripada penderitaan? Tuhan izinkan penderitaan. Proses untuk pengujian. Ulangan 29 ayat 4-6. Demikian firman Tuhan. Ayat 4. Namun hingga hari ini Tuhan belum memberikan kepadamu akal budi. Atau mata untuk melihat atau telinga untuk mendengar. Ayat 5.
Aku telah memimpinmu di padang belantara selama 40 tahun. Pakaian yang ada di tubuhmu tidak pernah rusak dan sandal yang ada di kakimu tidak pernah rusak. Ayat 6, kamu tidak makan roti atau minum anggur atau minuman keras supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir mau menuju ke tanah Kanaan, kalau melihat peta hari ini, paling sebulan, 2 bulan atau 3 bulan mereka sudah sampai. Tapi mengapa Tuhan mengizinkan? Mengapa Tuhan mengizinkan 40 tahun bangsa ini harus berputar-putar berjalan di padang pasir? Ini untuk menguji apakah bangsa Israel tetap percaya pada janji Tuhan. Apakah bangsa Israel tidak bersungut-sungut ketika apa yang dijanjikan Tuhan belum bisa mereka lihat, belum bisa mereka rasakan. Nah di sini dari proses pengujian tadi. Nah bagaimana kita sabar dalam penderitaan. Kalau kita lihat tadi Tuhan punya tujuan yang baik. Tuhan tidak pernah jahat Bapak Ibu Saudara. Tuhan selalu baik atas kehidupan umatnya, anak-anak yang dikasihinya. Nah bagaimana untuk sabar dalam penderitaan? Ada 3 hal untuk sabar dalam penderitaan. Yang pertama adalah milikilah pikiran Kristus. Bapak Ibu Saudara, Kristus lahir di dunia di kandang domba. Menurut Bapak Ibu Saudara menderita enggak? Pasti menderita. Siapa yang mau hari ini harus lahir di kandang domba? Dia Tuhan. Datang dari surga. Harus lahir di kandang domba. Itu yang pertama. Yang kedua. Tuhan izinkan dia mengalami 40 hari, 40 malam. Tidak makan. Berarti dia sedang mengalami kelaparan. Tuhan izinkan penderitaan yang kedua. Dan penderitaan yang terakhir yang lebih parah, lebih hebat adalah ketika dia rela untuk mati, untuk disiksa, mati dan disalibkan. Bapak Ibu Saudara, itu bukan persoalan gampang. Siksaan-siksaan yang dihadapi, yang dialami Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa. Yang kita baru memperingatinya dengan Jumat Agung dan Paskah. Ketika dia bangkit. Nah, apa yang kita bisa lihat bahwa dia rela menderita. Dia mau menderita untuk kemuliaan bagi nama Allah Bapa. Nama Tuhan. Kenapa? Karena dia rela untuk menjadi korban. Sehingga umat yang dia kasihi itu boleh dia selamatkan. Jadi kalau Tuhan saja rela menderita. Apakah kita tidak rela menderita? Sepatutnya kita rela menderita. Yang kedua adalah mari berdoa dan mengucap syukur. Gak ada yang bisa kita lakukan hari-hari ini. Hanya berdoa dan mengucap syukur. Karena ketika kita harus ada di rumah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bangun mesbah keluarga. Mari kita bangun mesbah doa kita. Mari kita mengucap syukur di tengah keadaan yang sulit hari ini. Karena ketika Bapak Ibu bersungut-sungut, ketika Bapak Ibu mengeluh, apakah mengeluh dan bersungut-sungut itu akan menyelesaikan persoalan? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam berdoa dan mengucap syukur, beban kita akan semakin ringan. Beban kita akan diangkat. Beban kita akan ditolong oleh Tuhan. Kolose 4 ayat 2 demikian firman Tuhan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Karena kalau kita tidak berjaga-jaga di hari-hari ini, mungkin kita akan mengalami situasi yang lebih buruk. Mungkin iman kita bisa kandas. Mungkin kita bisa lari dari Tuhan. Mungkin kita tidak akan melayani lagi. Dan banyak hal yang banyak bisa terjadi ketika kita tidak bertekun dalam doa, berjaga-jaga dan selalu mengucap syukur. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa bersabar dan menguasai diri dan tetap melayani. Bersabar, menguasai diri dan tetap melayani. 3 hal tadi. Kenapa? Karena pasti penderitaan, situasi hari-hari ini pasti berlalu. Tidak akan ada selama-lamanya hari panas. Tidak akan ada selama-lamanya hari dingin. Tidak akan selama-lamanya akan ada hujan. Tapi akan ada panas, akan ada hujan, ada dingin. Ya, pasti ada berhentinya. 2 Timotius 4 ayat 5 demikian firman Tuhan. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Hari-hari ini kita harus menguasai diri kita. Kenapa? Karena banyak orang stres hari-hari ini. Banyak orang yang hari-hari ini tingkat stresnya naik.
Kenapa? Karena dia melakukan segala sesuatu hanya di sebuah rumah. Dulunya dia bisa kemana-mana, hari ini setiap hari dia mengalami yang disebut dengan long holiday. Dia mengalami di rumah dengan lingkungan yang sangat kecil. Dan itu membuat dia stres. Maka mari kita menguasai diri kita dalam segala hal. Kemudian sabarlah menderita. Kalau engkau lihat dirimu dan engkau berjalan pada jalannya Tuhan. Engkau ada dalam tracknya Tuhan. Bersabarlah. Karena waktu perkenanan Tuhan belum tiba. Tunggulah waktu perkenanan Tuhan. Maka ketika waktu perkenanan Tuhan datang, maka penderitaanmu itu akan diangkat secepat dengan caranya Tuhan. Sangat cepat dengan caranya Tuhan. Karena kecil masalah ini di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan pasti menyiapkan rencana-rencana indah di tengah penderitaan yang kita alami hari-hari ini. Yang terakhir adalah bahwa lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Gak ada kata lain bahwa kita harus tetap memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, kata-kata kita harus mengatakan Tuhan itu tetap baik. Kata-kata positif mari kita katakan di banyak semua orang. Di tengah mereka dalam keputusasaan, kasih tahu dengan mereka bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti memberikan jalan-jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lari dari pelayanan. Tetap melayani, tetap semangat, maka Tuhan akan terus menyertai kita. Saya akan konklusikan, dalam penderitaan, Tuhan pasti punya tujuan. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, maka ada 3 hal yang menjadi tujuannya. Pertama, proses untuk kita bisa menjadi rendah hati. Yang kedua, proses membangun iman. Yang ketiga, proses untuk pengujian. Dan langkah apa untuk kita lakukan, untuk kita mampu melewati masa-masa dalam penderitaan ini? Miliki pikiran Kristus. Yang kedua, berdoa dan mengucap syukur. Yang ketiga, bersabar dan menguasai diri dan tetap melayani. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, badai pasti berlalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pimpinan-Mu, atas penyertaan-Mu. Biar Engkau terus menolong kami mengerti setiap rencana-Mu. Allah tetap baik di tengah permasalahan yang besar hari-hari ini yang dihadapi oleh ratusan negara. Lebih daripada 200 negara mengalami masalah hari ini. Tapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap menyertai setiap anak-anaknya. Dan Tuhan itu terus mengawasi, menolong, melindungi, dan menyertai setiap anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun kau berada, sebentar sebelum kita berpisah, biar kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah. Teruslah berjalan dari satu kemenangan demi kemenangan. Saksikan bahwa Tuhan Allah yang kau sembah adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Dengan kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Allah Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Mari kita katakan amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook, Masa Depan Cerah, Instagram @GKPB MDC Medan, YouTube MDC Medan, WhatsApp 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Empty streets have become the new normal during the COVID-19 pandemic. Thousands laid off or furloughed, stores shut down, public gatherings banned,
travel restrictions and physical distancing imposed, as a third of the world practices some form of a lockdown to slow down the spread of COVID-19. And all of this is having an impact on our global economy. Experts warn the Asian nation is headed towards a humanitarian and financial catastrophe. Virus corona jenis baru telah memorak-poranda perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, bila wabah corona tak segera tertangani, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan tak mungkin bisa merosot ke 0%. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, pandemik COVID-19, membawa banyak perubahan dalam keseharian semua orang. Mari mengulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik ini. Silahkan menyalurkan donasi Anda ke rekening misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 3 5 5 5 1. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95 878. Persembahan misi dapat disalurkan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 3 5 5 5 1. Persembahan pembangunan dapat ditransferkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin. Sampai jumpa dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.